Bapak Ibu, ini adalah pembahasan TO UKPPG pemasaran bagian yang ketiga, di mana di bagian pertama sudah dibahas soal nomor 1 sampai 15, soal 16 sampai 25 di bagian kedua. Nah, ini kita akan membahas dari soal nomor 26 sampai 35 di bagian yang ketiga. Nah, kita mulai dari soal nomor 26. Strategi segmentasi oleh pelaku bisnis. Nah, guru pemasaran di SMK sedang menjelaskan materi segmentasi, targeting, positioning, STP. Di awal dalam memulai penjelasannya selalu didahului suatu ilustrasi yang mengiring pemahaman peserta didik dalam penerapan strategi pemasaran. Guru tersebut juga memberikan ilustrasi tentang strategi pemasaran yang membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan cara mereka bertindak saat terhubung dengan aplikasi e-commerce. Pelaku bisnis saat ini menemukan bahwa sebagian besar konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi di ponsel. Pelaku bisnis kemudian meningkatkan pengalaman berbelanja di aplikasi dengan menawarkan diskon eksklusif dan notifikasi tentang produk baru. Strategi segmentasi yang diterapkan oleh pelaku bisnis tersebut adalah, soal ini menanyakan jenis segmentasi yang diterapkan oleh pelaku bisnis berdasarkan cara pelanggan berinteraksi dengan aplikasi e-commerce. Artinya, dengan kata kunci membagi pelanggan, cara mereka bertindak, pengalaman berbelanja. Maka segmentasi yang diterapkan oleh pelaku bisnis tersebut adalah segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku membagi pelanggan berdasarkan perilaku mereka saat berinteraksi dengan produk atau layanan, seperti kebiasaan pembelian dan respon terhadap promosi. Nah, sementara jawaban nomor 26 yang B, segmentasi demografis, ini lebih berfokus pada karakteristik demografis seperti usia dan gender, bukan perilakunya. Kalau segmentasi psikografis yang C berkaitan dengan gaya hidup dan kepribadian, artinya tidak mencakup perilaku bagaimana mereka bertindak atau bertransaksi. Kemudian yang D, segmentasi geografis berdasarkan lokasi fisik, artinya bukan interaksi perilaku, tidak cocok dengan jawaban di soal. Segmentasi homogen juga tidak umum digunakan dalam konteks segmentasi pemasaran, Bapak Ibu, yang E. Sehingga yang tepat adalah yang A. Nomor 27, strategi perusahaan Fried Chicken X dan Burger Y. Pak Bayu, guru mata pelajaran marketing, jelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning perusahaan. Pak Bayu menjelaskan perusahaan asal Amerika Serikat, perusahaan Fried Chicken X, dan perusahaan Burger Y. Dalam menjalankan bisnisnya, Fried Chicken X menonjolkan kenyamanan, kecepatan, dan nilai harga yang terjangkau. Sementara Burger Y menekankan pada kualitas dan variasi produk. Kedua perusahaan tersebut mempunyai cara yang berbeda untuk menarik pelanggannya. Strategi yang diterapkan oleh kedua perusahaan tersebut termasuk dalam, soal ini menanyakan strategi yang diterapkan kedua perusahaan dalam menarik pelanggan. Artinya dengan cara yang berbeda, menarik pelanggan, kenyamanan versus kualitas. Artinya strategi yang digunakan adalah strategi positioning. Atau strategi ini merujuk pada cara perusahaan membedakan produk mereka di pasar dan membangun citra yang diinginkan di mata konsumen. Artinya seperti yang dilakukan oleh kedua perusahaan yang ada di soal, Fried Chicken X dan Burger Y. Kemudian yang B, itu tidak tepat. Kenapa strategi branding image ini lebih umum, sementara positioning ini lebih spesifik pada perbedaan nilai. Begitu juga strategi reposisi ini ya, reposisi yang C, berkaitan dengan mengubah citra produk yang sudah ada, bukan perbedaan di awal. Yang D, strategi penetrasi pasar, berfokus pada meningkatkan pangsa pasar, bukan perbedaan positioning. Itu juga yang E, strategi brand extension, artinya adalah tentang memperluas merek produk baru. Tidak relevan untuk soal ini, Bapak Ibu. Sehingga yang tepat adalah yang A. Nomor 28, strategi perusahaan Limia Farma. Bu Rizkia menjelaskan materi strategi bisnis retail dengan alur materi yang logis dan kontekstual. Alur logis dan kontekstual ditunjukkan dengan menjelaskan strategi perusahaan farmasi Limia Farma dengan mendirikan apotek Limia Farma. Strategi Limia Farma menggabungkan dengan entitas bisnis yang menjadi pelanggannya sambil tetap mempertahankan kendali atas bisnis awal perusahaannya. Strategi perusahaan tersebut bergerak lebih jauh ke arah pengendalian distribusi produk atau layanannya. Penjelasan Bu Rizkia terkait strategi perusahaan Limia Farma termasuk pada. Nah, soal ini menanyakan Bapak Ibu jenis strategi yang diambil oleh Limia Farma dalam pengendalian distribusi. Kita lihat strategi yang ada. Yang pertama, dispersi
diversifikasi konglomerat. Nah, yang A ini melibatkan masuk ke industri yang berbeda, tidak relevan untuk soal yang diambil oleh Limia Pharma. Kemudian yang B, strategi pengembangan produk. Ini lebih fokus pada produk baru, bukan pengendalian distribusinya. Kemudian strategi diversifikasi horizontal. Juga berkaitan dengan produk baru dalam industri yang sama, bukan distribusinya. Sehingga distribusi itu yang cocok adalah strategi integrasi vertikal. Di mana strategi integrasi vertikal ini terjadi ketika perusahaan mengambil kendali atas beberapa tahap dalam rantai pasokan. Sehingga dalam hal ini, Limia Pharma mengendalikan distribusi lewat apoteknya. Kemudian yang E, tidak tepat, strategi penetrasi pasar ini berfokus pada meningkatkan pangsa pasar, bukan pengendalian distribusi. Sehingga yang cocok adalah yang D. Nomor 29, soal tentang karakteristik wirausaha menurut Baygrave. Guru mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di SMK Pemasaran pada materi sikap dan perilaku wirausaha mengajarkan dengan pendekatan kontekstual, di mana guru tersebut mencontohkan sosok perilaku bisnis sukses pemilik Microsoft, yaitu Bill Gates. Pada Januari 2000, Gates mundur dari singgasana sebagai CEO Microsoft dan mendistribusikan posisinya kepada koleganya, yaitu Steve Ballmer. Pergantian itu hanya bersifat simbolis karena Bill Gates tetap melepaskan posisinya sebagai CEO demi berkonsentrasi pada minat-minat utamanya. Artinya Bill Gates tetap memegang posisi komisaris utama. Pelaku bisnis yang dicontohkan oleh guru tersebut menurut Baygrave termasuk dalam karakteristik seorang wirausaha, yaitu apa Bapak Ibu? Nah, soal ini menanyakan karakteristik wirausaha yang tercermin dalam pergeseran posisi Bill Gates. Kita lihat yang pertama, A, destiny. Destiny ini lebih berfokus pada takdir atau nasib, bukan tanggung jawab. Sehingga yang A ini tidak tepat. Dedikasi. Dedication berkaitan dengan komitmen, tetapi tidak mencakup pengalihan tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi yang B tidak tepat. Yang tepat adalah yang C, distribusi. Distribute. Nah, kenapa yang C? Dalam konteks ini, distribut mencerminkan kemampuan wirausaha untuk mendistribusikan tanggung jawab dan berfokus pada area yang lebih strategis atau menjadi lebih efisien, seperti yang dilakukan oleh Bill Gates itu, Bapak Ibu. Yang D, decisiveness berfokus pada kemampuan mengambil keputusan, Bapak Ibu. Tidak relevan dengan konteks ini. Begitu juga yang E, determinasi berkaitan dengan ketekunan, bukan distribusi tanggung jawab. Jadi yang tepat adalah yang C. Nomor 30 Bapak Ibu, yaitu soal tentang fitur Instagram bisnis. Guru mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di SMK mendesain pembelajaran strategi promosi dengan menggunakan media Instagram bisnis. Peserta didiknya diharapkan mampu melakukan promosi dengan memanfaatkan fitur yang ada di dalam Instagram bisnis. Di Instagram bisnis memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk menjawab pertanyaan dari pelanggannya. Melalui fitur tersebut, pelaku bisnis mampu untuk membuat format jawaban sehingga akan lebih mudah membalas pesan-pesan tersebut hanya dengan mengetikkan atau menulis satu kata pintasan. Fitur tersebut diharapkan mampu dipahami dan dipraktikkan oleh peserta didik. Fitur Instagram bisnis yang dimaksud adalah, di sini Bapak Ibu pertanyaannya adalah menanyakan fitur Instagram bisnis yang memudahkan pelaku bisnis menjawab pertanyaan pelanggan. Kita lihat yang pertama, Instagram shopping. Ini berfokus pada fitur berbelanja Bapak Ibu, bukan respon cepat. Kemudian yang B, branded content. Ini berkaitan dengan konten yang disponsori, bukan interaksi langsung. Instagram Ads. Nah, ini adalah iklan berbayar yang C. Artinya tidak relevan dengan respon cepat yang diminta pada soal. Promote post. Nah, ini juga meningkatkan visibilitas konten, bukan interaksi dengan pelanggan. Sehingga yang lebih tepat adalah quick reply. Jadi yang E ini Bapak Ibu adalah fitur di mana memungkinkan pelaku bisnis untuk membuat jawaban cepat yang dapat digunakan untuk merespon pertanyaan pelanggan dengan lebih efisien. Sehingga jawaban yang E adalah yang paling tepat. Kita lanjut soal nomor 31, tujuan desain kemasan produk. Nah, Bu Diana, guru mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di SMK, mendesain pembelajaran materi desain kemasan produk dengan memanfaatkan media digital. Sebelum melaksanakan desain kemasan, peserta didiknya diharapkan memahami tujuan pembuatan desain kemasan suatu produk. Kemasan dibuat sebagai pelindung produk supaya diterima pelanggan dalam keadaan baik. Desain kemasan yang baik harus dapat melindungi produk dari air, oksigen, debu, uap, dan sebagainya.
hal tersebut merupakan tujuan dibuat desain kemasan dan pelabelan produk, yaitu soal ini menanyakan tujuan dari desain kemasan produk yang dijelaskan oleh Bu Diana. Kata kuncinya adalah pelindung produk, melindungi dari air, oksigen, dan debu. Kita lihat yang A, reducing theft, artinya berfokus pada pencegahan pencurian, bukan perlindungan produk. Jadi yang A ini tidak tepat. Yang B, barrier protection. Nah, ini adalah fungsi utama dari kemasan yang melindungi produk dari faktor eksternal seperti kelembapan, oksigen, dan kontaminasi, sehingga memastikan produk tetap dalam kondisi baik saat diterima pelanggan. Jadi yang B ini adalah fungsi yang tepat. Kata tujuan dibuat desain kemasan yang tepat. Kemudian yang C, physical production. Ini berkaitan dengan proses pembuatan, bukan kemasan, Bapak Ibu, yang C. Yang D, informasi transmisi, juga berkaitan dengan penyampaian informasi, bukan perlindungan fisik. Terakhir, containment or agglomeration, lebih berfokus pada penggabungan produk, Bapak Ibu, bukan perlindungan. Jadi perlindungan lebih tepat ke protection, barrier protection, itu yang B. Nomor 32, strategi pemasaran melalui media digital. Guru perencanaan bisnis di SMK Pemasaran Pak Trenggono mendesain pembelajaran terkait materi strategi pemasaran bisnis abad ke-21. Peserta didiknya diharapkan mampu memiliki strategi bisnis yang tepat sesuai dengan perencanaan bisnis yang dibuatnya. Pak Trenggono mengharapkan peserta didik mampu memilih strategi bisnis yang menekankan pada penyebaran informasi melalui media digital. Strategi bisnis tersebut dapat dikatakan memasarkan produk melalui pembuatan gambar, audio, video, dan blog yang menarik perhatian orang, sehingga membuat tertarik dan tetap suka dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang dimaksud oleh Pak Trenggono adalah, nah soal ini Bapak Ibu menanyakan strategi pemasaran yang mengutamakan penyebaran informasi melalui media digital, di mana di sini ada kata kuncinya yaitu penyebaran informasi, gambar, audio, video, atau blog. Nah itu ya Bapak Ibu. Maka strategi pemasaran yang dimaksud oleh Pak Trenggono adalah, kita lihat yang pertama, telemarketing. Telemarketing ini lebih berkaitan dengan pemasaran melalui telepon, Bapak Ibu, bukan konten digital, jadi tidak tepat. Inbound marketing yang B mencakup konten tetapi lebih luas, tidak hanya fokus pada penyebaran informasi. Sehingga yang lebih cepat adalah konten marketing, Bapak Ibu, yang C, di mana konten marketing ini adalah strategi yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten menarik untuk menarik perhatian konsumen dan membangun hubungan dengan mereka. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Sementara yang D, referral marketing, ini berfokus pada rekomendasi dari pelanggan, bukan konten. Itu juga yang E, interactive marketing, lebih tentang keterlibatan langsung dengan konsumen, tidak terbatas pada kontennya saja, sehingga yang tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 33, ciri-ciri loyalitas pelanggan. Pak Faisal, guru SMK Pemasaran, menjelaskan materi perilaku konsumen di era digital. Beliau menjelaskan loyalitas pelanggan terjadi bila mana suatu tingkat keterikatan tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan jenis ini dari setiap usaha preference yang tinggi. Rasa bangga yang muncul ketika konsumen menemukan dan menggunakan suatu produk, serta komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali dan melakukan pembelian ulang produk terpilih secara konsisten pada masa yang akan datang. Penjelasan Pak Faisal tersebut menggambarkan ciri-ciri loyalitas pelanggan, yaitu, Bapak Ibu, yang pertama kita lihat soal ini menanyakan ciri-ciri loyalitas pelanggan yang dijelaskan oleh Pak Faisal, di mana ada kata kuncinya yaitu keterikatan tinggi, pembelian ulang, dan komitmen pelanggan. Maka ciri-ciri loyalitas pelanggan yang mana yang tepat? Maka jawabannya adalah repurchase intention, di mana yang A ini adalah niat pelanggan untuk membeli kembali produk yang mencerminkan loyalitas yang diharapkan oleh perusahaan. Sementara yang B, complaining behavior, berfokus pada perilaku mengeluh, tidak mencerminkan loyalitas. Begitu juga price sensitivity, artinya berkaitan dengan respon terhadap harga, bukan loyalitasnya sendiri. Word of mouth juga mencerminkan rekomendasi tetapi tidak langsung menunjukkan loyalitas. Yang E, emotional bonding, lebih berkaitan dengan hubungan emosional, tetapi bukan secara langsung niat pembelian ulang. Jadi pembelian ulang itu lebih cocok yang A, Bapak Ibu. Nomor 34, ciri-ciri influencer. Nah, Bu Naisila, guru SMK Pemasaran, sedang menjelaskan materi pentingnya influencer dalam pemasaran di media sosial yang biasanya digunakan untuk berbagi foto dan video. Guru tersebut menjelaskan setiap individu memiliki kecenderungan untuk mengikuti
dan atau mencontoh perilaku atau rekomendasi orang lain. Lebih lanjut, Bu Naisila menjelaskan pengaruh influencer secara individu tidak hanya menghasilkan interaksi konsep diri, tetapi juga dapat membantu keterlibatan pemilihan hingga pembelian merek yang direkomendasikan. Influencer yang menarik secara fisik lebih berhasil dalam mengubah keyakinan dan menciptakan niat pembelian. Tampilan fisik influencer sebagai komunikan dapat memberikan sikap positif konsumen terhadap persepsi kualitas produknya. Penjelasan guru tersebut merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh influencer, yaitu. Nah, di sini soal ini menanyakan ciri-ciri yang harus dimiliki seorang influencer terkait penjelasan oleh Bu Naisila. Kata kuncinya adalah mengikuti perilaku orang lain, tampilan fisik, dan interaksi. Maka yang A kita lihat advertise berkaitan dengan keahlian Bapak Ibu, tapi bukan tampilan fisik, sehingga yang A ini tidak cocok. Yang B similarity, berfokus pada kesamaan dengan audiens, tidak langsung terkait dengan daya tarik fisik. Begitu juga yang C credibility, kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan, artinya tetapi lebih cocok ke kepercayaan diri Bapak Ibu, bukan daya tarik fisik. Maka yang daya tarik fisik influencer ini cocok ke attractiveness atau yang D. Di mana yang D ini, daya tarik fisik influencer dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan niat pembelian, menjadikannya elemen penting dalam pemasaran. Kemudian yang E, trustworthiness juga penting Bapak Ibu, yang E, tetapi dalam konteks ini daya tarik fisik lebih ditekankan, sehingga yang cocok adalah yang D. Kita masuk soal terakhir Bapak Ibu, yaitu kegiatan bisnis di marketplace. Soal ini adalah soal terakhir dari soal pembahasan bagian ketiga. Guru pemasaran SMK Pak Ferdian mengajarkan materi saluran distribusi pada bisnis online. Dalam penjelasan, sejak marketplace tumbuh dan berkembang pesat, situs marketplace sangat memberikan peran dalam menopang aktivitas bisnis. Seseorang dapat kerjasama antara individu dan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar melalui strategi marketing dengan menambahkan tautan atau promosi di situs sosial media maupun blog miliknya. Seseorang dapat bekerjasama dengan perusahaan besar dan akan diberi gaji setelah produknya terjual. Pak Ferdian mencontohkan seorang pe-review produk handphone di media streaming video online yang membagikan tautan halaman penjualan handphone untuk dikunjungi. Jika terjadi transaksi pembelian, maka pe-review tersebut akan mendapatkan komisi dari penjualan handphone. Kegiatan bisnis yang dicontohkan oleh Pak Ferdian tersebut dalam online marketplace adalah termasuk yang mana Bapak Ibu? Kita lihat di sini soal ini menanyakan jenis kegiatan bisnis yang dilakukan di marketplace yang dijelaskan oleh Pak Ferdian, di mana ada kerjasama, tautan, komisi dari penjualan. Maka kita lihat yang pertama, reseller. Reseller ini membeli dan menjual produk Bapak Ibu, bukan hanya mempromosikan, sehingga reseller tidaklah tepat. Begitu juga supplier. Supplier ini adalah penyedia produk, tidak terlibat dalam pemasaran langsung, sehingga juga tidak tepat. Marketer ini istilah umum dan tidak merujuk pada model bisnis spesifik, sehingga juga tidak tepat. Dropshipper tidak melakukan promosi langsung Bapak Ibu, melainkan menjual tanpa menyimpan stok. Ini namanya dropshipper. Sehingga yang lebih tepat adalah affiliate marketing atau berafiliasi. Artinya model bisnis di mana individu menghasilkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui tautan mereka. Artinya dia berafiliasi dengan produk yang ada. Demikian Bapak Ibu penjelasan TUK PPG pemasaran bagian ketiga, di mana bagian pertama dan kedua silakan Bapak Ibu cek deskripsi video ini, dan bagian keempat atau bagian SJT 36 sampai 50 Bapak Ibu bisa lihat di pembahasan produktif Bapak Ibu ya, produktif 36 sampai 50, atau di akhir video ini juga ada, di deskripsi video ini juga disediakan linknya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.